Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan belajar tema 3, lebih peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Kita belajar pembelajaran yang ketiga. Nah, kita akan mempelajari fakta menarik dari katak dan kodok. Katak dan kodok adalah salah satu jenis hewan yang luar biasa. Meskipun kecil, katak bisa digunakan sebagai salah satu indikator apakah suatu lingkungan sudah tercemar atau tidak. Mari kita simak 7 fakta menarik dari katak dan kodok. Yang pertama, ada lebih dari 4.700 jenis katak. Katak adalah hewan amfibi yang dapat hidup di darat dan di air. Menurut sebuah penelitian, ditemukan sekitar 4.700 jenis katak di muka bumi. Adapun yang membedakan jenis katak yang satu dengan jenis katak yang lainnya adalah tempat hidup, warna kulit, bentuk tubuh, dan ada atau tidaknya racun pada selaput kulitnya. Beberapa jenis racun dari katak bisa membunuh manusia. Bahkan racun itu dapat membunuh hewan besar seperti gajah. Yang kedua, perbedaan antara katak dan kodok. Seringkali kita bingung untuk menentukan mana katak dan mana kodok. Bahkan sering tertukar dalam penyebutannya. Lebih parah lagi, kita beranggapan bahwa katak dan kodok adalah hewan yang sama, hanya beda penamaan. Padahal katak dan kodok adalah dua hewan yang berbeda. Nah, itu ada gambarnya ya, katak dan kodok perbedaannya. Yang ketiga, melompat 20 kali panjang tubuhnya. Di antara makhluk hidup di dunia ini, hanya katak yang dapat melompat 20 kali panjang tubuhnya. Manusia hanya mampu melompat 4 kali panjang tubuhnya, atau sekitar 9 meter yang pernah dicapai seorang juara dunia lompat jauh. Yang keempat, membedakan katak jantan dengan katak betina. Bisakah kita membedakan katak jantan dengan katak betina hanya dalam sekali pandang? Kita bisa melakukannya dengan mudah. Katak memiliki telinga yang disebut timpanum yang terletak di belakang mata. Jika telinga lebih besar daripada mata, maka katak itu jantan. Jika telinga lebih kecil daripada mata, maka katak itu betina. Selain itu, biasanya katak betina berbadan lebih besar daripada katak jantan. Yang kelima, nyanyian katak yang nyaring. Setiap jenis katak memiliki nyanyian yang berbeda-beda. Setiap musim hujan, kita akan sering mendengar nyanyian katak, terutama jika rumah kita dekat sawah atau hutan. Hanya katak jantan yang bisa membuat nyanyian. Suara yang dihasilkan berasal dari kantong suara elastis yang akan diisi udara. Suara akan mengeras dan mampu terdengar hingga jarak berkilo-kilometer. Nyanyian ini digunakan katak jantan untuk menarik perhatian katak betina saat musim kawin telah tiba. Yang keenam, ganti kulit. Katak berganti kulit hampir setiap minggu. Itulah sebabnya kulit katak selalu terlihat lembab dan cenderung berlendir. Beberapa jenis katak bahkan hampir setiap hari berganti kulit. Kulit lama yang terkelupas biasanya akan dimakan sendiri oleh katak. Yang ketujuh, indikator lingkungan. Katak memiliki kulit yang bisa ditembus oleh air, udara, bahkan racun dari air yang tercemar. Untuk itu, katak membutuhkan lingkungan yang bersih. Sedikit saja lingkungan tercemar, maka katak akan terkena dampaknya secara langsung terserap ke dalam kulit. Selain itu, katak bertelur di dalam air. Telur katak hanya berlapis lendir, tidak bercangkang. Jika air tercemar, bakal anakan katak juga akan mati. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin beberapa jenis katak akan punah. Nah, untuk tugasnya, kamu mencari satu hewan, ya, satu hewan. Boleh mencari di internet atau nanti di print, ya, nama hewannya dan gambarnya, ya, lalu ada ciri-cirinya juga, ya. Nah, boleh juga ditulis, digambar, dan ditulis juga ciri-cirinya, ya. Nama hewannya satu aja, gak usah burung, apa aja boleh, bebas, ya.
boleh di print, nanti dicari di internet nama hewannya hewan apa beserta gambarnya dan ciri-cirinya, satu hewan saja. Kalau tidak di print, boleh digambar hewannya, lalu ditulis ciri-cirinya seperti apa ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.